Pekarangan rumah Haji Danuri sore itu terasa lebih sepi dari biasanya. Rumputnya tinggi sampai menutupi mata kaki. Beberapa bagian bahkan hampir setinggi lutut anak-anak. Rumah besar bercat coklat itu terlihat kosong. Jendelanya tertutup semua dan pagar besinya seperti tidak pernah dibuka berbulan-bulan. Namun buat anak-anak desa Bodas, pekarangan itu tetap jadi tempat paling luas untuk main bola. Eza dan 5 temannya sudah biasa datang ke situ tiap sore. Tidak pernah ada yang menegur karena Haji Danuri jarang pulang. Katanya ia lebih banyak tinggal di kota untuk urusan bisnis. Anak-anak memanfaatkan halaman itu untuk bermain tanpa berpikir macam-macam. Sore itu pertandingan mereka seru. Eza menjadi kiper, sementara 3 temannya menyerang terus-menerus. Mereka tertawa keras, berlari tanpa henti, dan sesekali mengumpat kecil kalau ada yang meleset menendang bola. Bola kemudian ditendang terlalu keras oleh Rico. Bola itu melayang dan memantul ke arah gudang tua di pojok halaman. Bangunan kecil yang atapnya sudah bolong dan pintunya miring seperti hampir lepas. Anak-anak biasanya tidak mau mendekat ke sana karena tempat itu bau lembab dan selalu terdengar suara seperti binatang kecil di dalamnya. "Zah, ambilin bolanya cepetan, sudah mau maghrib," teriak Rico sambil menunggu. Eza mengangguk, meski wajahnya tampak ragu. Ia berjalan perlahan menuju gudang, menyingkirkan rumput dengan kaki. Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin saat ia mendekati bangunan itu. Biasanya Eza tidak takut, tapi kali ini entah kenapa dadanya terasa berat. Bola itu tergeletak tepat di dekat pintu gudang yang setengah terbuka. Dari celah pintu, terlihat bagian dalam yang gelap, hanya cahaya sedikit dari matahari yang hampir tenggelam masuk dari lubang atap. "Ambil aja, Zah!" ulang Rico. Eza jongkok, meraih bola itu. Tapi belum sempat tangannya menyentuh, tubuhnya tiba-tiba berhenti seolah kaget melihat sesuatu di dalam gudang. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Hanya tubuh Eza yang langsung jatuh ke tanah, terkulai begitu saja. Anak-anak yang lain panik. "Zah, Zah, bangun Zah!" Rico mengguncang bahunya tapi tidak ada respon. Wajah Eza pucat, matanya tertutup, dan tangannya dingin. Nafasnya tetap jalan, tapi seolah sangat ringan, terlalu ringan seperti orang tidur dengan nafas kosong. "Panggil orang, cepat!" teriak Budi. Beberapa anak berlari keluar pekarangan, meminta bantuan warga. Tidak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan. Ayah Eza, Pak Rofik, datang dengan motor sambil hampir jatuh karena panik. Ia langsung menggendong anaknya dan membawanya ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, perawat dan dokter memeriksa Eza dengan cepat, namun hasilnya membuat semua orang bingung. Tidak ada luka di kepala, tidak ada tanda-tanda penyakit, tekanan darah normal, detak jantung normal, dan tidak ada tanda kejang. "Secara medis, anak ini tidak apa-apa," kata dokter sambil mengusap alisnya. "Tapi kenapa tidak sadar, saya juga bingung. Ini seperti tidur terlalu dalam." Pak Rofik hampir berteriak, "Kalau normal kenapa anak saya begini?" Dokter hanya bisa menggeleng, meminta keluarga untuk membawa Eza ke rumah sakit kabupaten untuk pemeriksaan lebih lengkap. 2 hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Eza tetap tidak bangun, tidak bergerak, tapi nafasnya stabil seperti orang tidur. Rumah sakit pun tidak menemukan apapun yang aneh. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Dulu juga ada anak yang pingsan habis main dekat gudang itu. Aku pernah lihat bayangan kayak orang lewat cepat di pekarangan itu. Rumah Danuri itu tidak bersih, katanya dia nyimpen sesuatu." Desa Bodas mulai riuh dengan cerita yang saling tumbang tindih. Tapi tidak ada yang berani membicarakan hal itu terang-terangan. Semua hanya disampaikan pelan, dari mulut ke mulut. Rumah keluarga Eza tiap hari ramai dikunjungi orang. Ada yang membawa doa, ada yang membawa makanan, ada yang hanya ingin tahu. Ibu Eza, Bu Rani, tidak berhenti menangis. Ia memandangi wajah anaknya yang terbaring dengan selimut tipis. Matanya seperti tidur, tetapi terlalu dalam. "Zah, buka mata, nak. Ini ibu," katanya sambil mengusap rambut Eza berkali-kali. Tidak ada reaksi. Beberapa dukun kampung didatangkan. Satunya bilang Eza kena angin jahat, satu lagi bilang diganggu makhluk penunggu gudang. Namun hasilnya sama. Eza tidak juga bangun. Satu malam, Pak Rofik duduk sendirian di kursi ruang tamu. Wajahnya lelah, mata sembab. Ia menatap pintu kamar yang sedikit terbuka, tempat Eza terbaring. "Kenapa harus anakku?" gumamnya. Tetangga dekat rumah, Pak Sardi, mendekat.
Fik, aku tidak enak ngomong, tapi sejak dulu rumah Danuri itu banyak bisikannya. Apalagi dia makin kaya padahal usahanya tidak jelas. Pak Rofik menoleh pelan. Maksudmu pesugihan? Pak Sardi menelan ludah. Bukan aku yang ngomong, tapi warga ada yang bilang begitu. Soalnya ada beberapa kejadian janggal, termasuk soal pekarangan itu. Katanya memang suka ambil energi bocah. Pak Rofik berdiri cepat. Jangan sembarang ngomong, ini anakku nyawanya taruhannya. Pak Sardi mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Aku cuma nyampein apa yang orang cerita, tapi kalau memang ada yang aneh, mungkin itu bisa jadi petunjuk kenapa Eza kayak gitu. Sejak saat itu, pikiran Pak Rofik tidak bisa tenang. Malam-malam ia memandangi wajah Eza, bertanya-tanya apakah benar ada sesuatu yang mengambil kesadaran anaknya. Desa Bodas semakin ramai dengan gosip. Ada yang menyalahkan gudang tua, ada yang bilang Eza salah langkah, menginjak area terlarang. Ada pula yang menyebut Haji Danuri memang memelihara sesuatu sejak muda. Namun tidak ada satupun yang berani mendatangi rumah besar itu. Bahkan pagar depannya saja jarang disentuh orang. 2 minggu berlalu, Eza tetap tidak sadar. Tubuhnya tidak kurus, tidak ada tanda sakit, tetap hangat seperti orang normal. Tetapi raganya kosong, seperti jiwanya hilang entah kemana. Beberapa anak yang ikut bermain saat kejadian bahkan tidak berani keluar rumah sore hari. Mereka takut melihat gudang itu lagi. Di warung Bu Dewi, warga sering membicarakan hal ini. Kalau benar diganggu, berarti bukan gangguan kecil. Iya, Eza itu anak kuat, gak mungkin jatuh begitu saja. Kalau memang pesugihan, siapa berani ngurus? Mana ada orang berani ngomongin Danuri terang-terangan, dia disegani. Tidak ada yang punya jawaban pasti. Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumah keluarga Eza. Ketukan itu pelan, tapi terdengar jelas. Saat Pak Rofik membuka pintu, ia melihat seorang kakek pemulung berdiri sambil memegang karung lusuh. Kakek itu tampak kurus, bajunya sobek-sobek, wajahnya kepenuhan keriput, tapi matanya tajam, seperti orang yang sangat tahu apa yang ia cari. Mbah, boleh saya masuk sebentar? Tanyanya pelan. Pak Rofik bingung. Ada perlu apa, Mbah? Kakek itu menatap ke arah kamar Eza. Anakmu, aku lihat dia, tapi bukan di tubuhnya. Aku lihat sukmanya berjalan sendirian di pinggir sungai. Pak Rofik terdiam, bulu kuduknya naik. Kakek itu melanjutkan, kalau tidak cepat dicari, dia bisa tidak kembali selamanya. Dan dari sinilah awal perubahan besar bagi desa Bodas dimulai. Karena kakek yang mereka kira hanya pemulung tua itu, ternyata menyimpan ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Sejak malam ketika kakek pemulung itu datang ke rumah Eza dan mengatakan ia melihat bayangan anak kecil di pinggir sungai, keluarga Pak Rofik tidak bisa tenang. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di kepala mereka. Meski terdengar mustahil, cara bicara kakek itu terlalu yakin untuk dianggap sebagai omong kosong. Kakek pemulung itu dikenal warga sebagai Mbah Karso. Ia sering terlihat di pos ronda tua dekat perempatan. Tidurnya hanya beralaskan kardus, dengan karung lusuh sebagai bantal. Rambutnya putih, tidak terurus, dan janggutnya panjang. Orang-orang sering memberinya nasi bungkus, tapi jarang ada yang benar-benar berbicara dengannya. Selama ini tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mbah Karso hanya muncul beberapa tahun lalu dan hidup dari memulung di sekitar desa Bodas. Pagi setelah kedatangannya, Pak Rofik mencoba mencari kakek itu ke pos ronda. Tapi yang ditemukan hanya karung kosong dan sisa bungkus makanan. Anak-anak yang lewat bilang Mbah Karso pergi sejak subuh. Katanya apa, Pak? Tanya Bu Rani yang masih tampak lelah setelah semalaman begadang. Pak Rofik menghela napas. Katanya, dia lihat bayangan anak kecil nangis di pinggir sungai. Dia bilang itu Eza. Bu Rani langsung merinding. Kok bisa dia ngomong begitu? Dia tahu apa soal anak kita? Aku juga tidak tahu. Jawab Pak Rofik pelan. Hari itu cerita tentang Mbah Karso cepat menyebar.
Warga yang mendengar sebagian terkejut, sebagian lain menertawakan. Mereka menganggap itu hanya omongan orang tua yang hidupnya keras di jalanan. Pemulung kok bisa lihat Sukma? Jangan bikin tambah panik lah. Kalau benar, kenapa dia baru ngomong sekarang? Namun ada juga beberapa warga yang tidak berani menyepelekannya. Mereka tahu bahwa hal-hal aneh memang sering terjadi di Desa Bodas. Terutama sejak rumah Haji Danuri makin sepi. Hari berganti minggu. Eza masih tidak sadar. Dokter sudah tidak bisa menjelaskan apapun. Dukun-dukun yang didatangkan juga tidak mampu mengubah apapun. Setiap hari, tubuh Eza tetap sama. Hangat, nafas teratur, tapi tanpa respon sedikit pun. Keluarga mulai putus asa. Hingga akhirnya, suatu sore Mbah Karso muncul lagi. Kali ini ia menghampiri rumah Eza saat matahari hampir tenggelam. Pak Rofik yang sedang duduk di teras langsung bangkit. "Mbah, saya sudah cari panjenengan." Mbah Karso hanya mengangguk tipis, lalu berkata pelan, "Aku sudah lihat lagi. Sukma anakmu masih di sekitar desa, tapi makin jauh. Kalau tidak cepat ditolong, dia bisa terbawa arus." Pak Rofik bingung. "Saya nggak paham, Mbah. Maksudnya bagaimana terbawa arus?" Mbah Karso menatapnya tanpa berkedip. "Ada makhluk yang menahan anakmu. Kalau Sukmanya dibawa semakin masuk ke alam mereka, ya anakmu tidak bisa kembali. Tubuhnya lama-lama bisa mati." Bu Rani yang mendengar dari balik pintu langsung menutup mulut, menahan tangis. Pak Rofik kemudian mempersilahkan Mbah Karso masuk ke ruang tengah. Eza berbaring di kasur tipis di lantai. Mbah Karso duduk di dekatnya, menatap wajah bocah itu lama sekali. Ia meletakkan telapak tangan di atas dada Eza. Tidak menyentuh, hanya menggantung beberapa sentimeter di atasnya. Seperti merasakan sesuatu. Beberapa detik kemudian, wajah Mbah Karso berubah serius. Daya hidupnya masih ada. Tapi Sukma anak ini ditahan, bukan hilang. "Siapa yang menahan?" tanya Bu Rani bertaba-taba. Mbah Karso menghela napas panjang. Seolah pertanyaan itu berat untuk dijawab. "Makhluk pesugihan yang jaga pekarangan itu." Pak Rofik merinding. "Mbah, apa ini ada hubungannya sama Haji Danuri?" Mbah Karso tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, melihat arah rumah besar Danuri yang tampak dari kejauhan. Ada jejak kuat mengarah ke sana. Katanya pelan, ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang lapar. Suasana ruang tengah mendadak hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Beberapa menit berlalu sebelum Mbah Karso akhirnya membuka karung kecil di sampingnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kain hitam yang digulung rapi. Ketika kain itu dibuka, terlihat tulisan-tulisan kuno yang tampak seperti mantra Jawa kuno. Pak Rofik memperhatikan dengan hati-hati. "Itu apa, Mbah?" "Ilmu warisan dari guru-guruku. Ilmu Rogo Sukmo," jawab Mbah Karso. "Dengan ini, aku bisa memisahkan Sukma dari tubuhku. Aku bisa mencari anakmu di alam yang tidak bisa dilihat mata." Pak Rofik tercengang. Ia pernah dengar cerita soal ilmu itu, tapi tidak pernah bertemu orang yang benar-benar bisa melakukannya. "Mah, panjenengan yakin bisa bantu?" "Kalau tidak yakin, aku tidak akan datang," jawab Mbah Karso tegas. Kabar bahwa Mbah Karso mengaku punya ilmu Rogo Sukmo cepat menyebar. Namun, reaksi warga terbagi dua. Sebagian menertawakan, "Pemulung kok sakti? Ya mana ada. Mungkin dia mau minta uang dari keluarga Eza." Tapi sebagian lain mulai percaya, karena melihat kondisi Eza yang tidak berubah sedikit pun meski sudah dibawa ke berbagai tempat. Apalagi cerita-cerita lama tentang Mbah Karso mulai muncul. Ada yang bilang ia dulu pernah jadi ahli ritual di desa lain, tapi pergi setelah kejadian buruk. Ada yang bilang ia punya murid yang mati gara-gara salah latihan. Bahkan ada tetua desa yang mengaku pernah melihat Mbah Karso membaca mantra ketika ada warga yang kesurupan di pasar bertahun-tahun lalu. Namun tidak ada yang tahu pasti mana yang benar. Mbah Karso sendiri tidak pernah bercerita.
Malam itu, setelah makan seadanya yang disediakan keluarga Eza, Mbah Karso duduk bersila di dekat jendela. Ia menyalakan dupa kecil dari kantongnya dan menutup mata. Napasnya teratur, sedikit berat, seperti orang yang sedang menyelami pikirannya sendiri. Pak Rofik dan istrinya hanya duduk tidak jauh, memperhatikan tanpa suara. Setelah beberapa menit, Mbah Karso membuka mata dan berkata, "Aku sudah melihat jalannya." Pak Rofik langsung berdiri. "Kemana, Mbah?" Mbah Karso menatap mereka bergantian, lalu menjawab dengan nada yakin. "Sukma anakmu tertahan di alam gelap, dan jejak paling kuat datang dari arah pekarangan milik Haji Danuri." Burani menutup mulutnya, ketakutan. "Berarti benar ada hubungannya?" "Iya," jawab Mbah Karso singkat. "Danuri punya pesugihan. Tidak perlu disangkal. Aku sudah lama tahu." Pak Rofik terdiam, bukan karena kaget soal pesugihan, tapi karena akhirnya ada seseorang yang berani mengatakannya langsung. "Mbah, terus harus gimana?" "Aku butuh waktu 3 hari," kata Mbah Karso. "Aku harus mempersiapkan tubuh dan batinku. Ilmu ini bahaya kalau dilakukan sembarangan. Kalau aku salah, bukan cuma anakmu yang hilang, aku juga tidak bisa kembali." Pak Rofik menelan ludah, "Tapi panjenengan tetap mau bantu?" Mbah Karso mengangguk mantap. "Sukma anak kecil itu masih memanggil. Aku tidak tega membiarkannya." Sejak malam itu, hidup keluarga Eza berubah. Rumor soal pesugihan Haji Danuri akhirnya menyebar lebih cepat dari sebelumnya, tapi tetap tidak ada yang berani mengonfrontasi langsung. Sementara itu, Mbah Karso tinggal di rumah Eza selama 3 hari penuh. Ia jarang bicara, hanya melakukan persiapan. Mandi di sungai tengah malam, berpuasa, menghirup asap dupa wangi yang ia bawa dari kantongnya. Beberapa warga yang penasaran melihat dari jauh, tapi tidak berani mendekat. Dan tepat di malam ketiga, malam Jumat Kliwon, Mbah Karso berkata bahwa ia sudah siap memasuki alam gaib untuk mencari Sukma Eza. Namun sebelum itu, ia menegaskan satu hal yang membuat semua orang merinding. Makhluk yang menahan Sukma Eza bukan makhluk biasa. Ia penjaga pesugihan, dan jalur terkuatnya menuju pekarangan rumah Haji Danuri. Malam itu rumah keluarga Eza dijaga suasana hening. Lampu ruang tengah dibiarkan redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang cukup untuk menerangi wajah Eza yang terbaring tanpa bergerak. Di sampingnya, Mbah Karso duduk bersila dengan posisi tegap. Usianya terlihat jelas dari punggungnya yang bungkuk, tapi sorot matanya masih fokus. Pak Rofik dan istrinya menunggu di luar kamar, tak berani masuk. Keduanya sudah diberi pesan sebelumnya. Jangan ganggu apapun yang terjadi di dalam, bahkan jika terdengar suara aneh. Mbah Karso mulai mengambil kain hitam berisi tulisan kuno yang selalu ia bawa dalam karung lusuhnya. Ia bentangkan kain itu di pangkuannya, lalu mulai komat-kamit membaca mantra yang bahkan tidak pernah terdengar di telinga orang kampung. Bau dupa pelan-pelan memenuhi ruangan. Asapnya bergerak lambat, seolah menempel di udara. Setelah beberapa menit, suara Mbah Karso berubah lebih berat. Nafasnya naik turun, seperti orang yang sedang menarik energi besar. Tangannya menempelkan kain hitam ke dada sendiri, tepat di area jantung. Lalu ia berbaring di samping Eza. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya terpejam. Nafasnya menjadi sangat pelan. Begitu pelan sampai tidak jelas apakah ia masih bernafas atau tidak. Hanya beberapa detik dari dunia nyata, tapi bagi Mbah Karso, rasanya seperti melangkah ke tempat lain. Ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seperti bulu yang terlepas dari angin. Saat membuka matanya, ia tidak lagi berada di kamar. Ia berdiri di tempat yang tampak seperti desa Bodas, tapi versi lain. Pohon-pohonnya lebih tinggi dan gelap, seperti tidak memiliki daun. Tanahnya basah dan berwarna hitam kecoklatan. Udara di tempat itu dingin dan angin tidak bergerak sama sekali. "Ini hutan gelapnya," gumam Mbah Karso dalam hati.
Ia pernah ke tempat seperti ini saat muda ketika gurunya mengajarkan Rogo Sukmo. Tapi tempat ini terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Ia mulai berjalan perlahan, mengikuti jejak cahaya tipis yang hampir tidak terlihat. Cahaya itu bergerak seperti jejak kaki yang samar. Mbah Karso tahu, itu bukan cahaya sembarangan, itu adalah tanda Sukma Eza. Semakin jauh ia berjalan, makin banyak suara terdengar. Erangan kecil, dengusan, dan langkah-langkah berat di balik pepohonan. Namun tidak ada wujud yang jelas. Beberapa kali bayangan hitam melintas cepat di antara batang pohon. Makhluk-makhluk itu tidak punya bentuk yang utuh, hanya gumpalan gelap dengan mata merah yang menatap tajam. Mbah Karso mengabaikan mereka. "Kalian bukan yang kucari," katanya lirih. Ia terus mengikuti jejak cahaya sampai menemukan sebuah area lapang. Di tengah-tengahnya ada semacam batu besar yang terlihat seperti tempat kurban. Di dekat batu itu terlihat sosok kecil. Eza. Mbah Karso mendekat. Bocah itu tidak bergerak, tapi tubuh Sukmanya terikat tali cahaya hitam yang melilit dari kaki sampai ke bahu. Wajahnya pucat dan matanya seperti hendak menangis meski tanpa air mata. Begitu Mbah Karso mendekat, mata Eza membuka sedikit. Tiba-tiba, suara lirih muncul bukan dari mulut Eza, tapi langsung masuk ke pikiran Mbah Karso. "Mbah, tolong." Mbah Karso menelan ludah. Telepati, itu tanda Sukma Eza masih berusaha bertahan. "Apa yang terjadi padamu, nak?" tanya Mbah Karso dalam hati. Di kepalanya, seolah ada gambar yang muncul. Bukan suara, tapi seperti cuplikan kejadian. Eza melihat bola yang masuk ke dekat gudang. Ia mendekat. Dari dalam gudang muncul bayangan hitam. Makhluk itu bertanduk dan memiliki badan besar, tapi gerakannya cepat. Tangan hitamnya menangkap dada Eza dan menarik sesuatu dari tubuh bocah itu. Setelah itu semuanya gelap. Mbah Karso menarik nafas panjang. Ia pernah menghadapi makhluk semacam itu, tapi biasanya hanya penjaga pesugihan kecil. Yang ini berbeda. Energinya lebih berat, lebih tua, dan lebih ganas. "Eza, kamu kuat, nak. Kamu masih bisa diselamatkan," kata Mbah Karso. Ketika ia mencoba menyentuh tali cahaya hitam itu, hawa panas langsung menyengat tangannya. Ia menarik tangan cepat-cepat. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Suara berat muncul dari kegelapan pohon-pohon hitam. Suara itu seperti dua batu besar digesekkan. "Manusia tua, apa urusanmu di sini?" Mbah Karso menoleh. Dari kegelapan muncul sosok tinggi, sekitar 2 kali tinggi manusia. Tubuhnya hitam pekat, kulitnya seperti arang. 2 tanduk panjang keluar dari kepalanya, matanya merah menyala. Giginya seperti gigi binatang pemakan daging. Itu makhluk pesugihan Haji Danuri. Makhluk itu berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat tanah retak-retak kecil. "Anak ini milik tuanku. Dia masuk wilayah kami. Itu artinya tumbal." Mbah Karso berdiri tegak, meski tubuh Sukmanya terasa diguncang oleh tekanan makhluk itu. "Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan salahkan dia," jawab Mbah Karso. Makhluk bertanduk itu mengerang marah. "Pesugihan tuanku butuh tumbal baru. Tubuh anak kecil ini cocok untuk itu. Sukmanya akan kugiling sampai habis." Eza menjerit tanpa suara. Tubuh Sukmanya menggeliat mencoba melepaskan diri dari ikatan. Mbah Karso mengambil langkah maju. "Kalau mau ambil tumbal, ambil aku saja. Anak ini biarkan." Makhluk itu tertawa keras. Suaranya membuat pohon-pohon bergetar. "Sukmamu tua manusia, tidak enak dimakan." Tawa itu berubah menjadi desis. Tiba-tiba makhluk itu melompat cepat, menebas udara dengan tangan hitamnya ke arah Mbah Karso. Mbah Karso mengangkat tangan, menciptakan semacam benteng cahaya tipis. Tapi benteng itu retak saat diserang, memaksa Mbah Karso mundur 3 langkah. Hawa panas menghantam tubuh Sukmanya seperti angin kencang. Mbah Karso sadar satu hal, makhluk ini lebih kuat dari dugaan. Ini bukan pesugihan kecil,
Ini pesugihan tingkat tinggi yang makan sukma bukan hanya benda atau hewan. Mbah Karso menegakkan tubuh. Kau tidak akan selamanya menahan anak ini. Makhluk itu mendekat, matanya makin merah. Kau tidak bisa melawanku. Pergi sebelum aku robek sukmamu. Ketegangan makin terasa. Jiwa Mbah Karso mulai goyah. Ia tahu jika ia memaksa bertarung sekarang, ia bisa terjebak selamanya di alam gaib ini. Mbah Karso akhirnya mundur perlahan. Eza menatapnya penuh ketakutan. "Jangan tinggalkan aku, Mbah." Suara itu kembali datang lewat telepati. "Aku akan kembali, nak. Aku janji." Begitu ia melangkah mundur sepenuhnya, dunia gaib itu bergetar dan semuanya berubah gelap. Tubuh Mbah Karso terbangun dengan hentakan kuat. Pak Rofik dan Burani langsung berlari masuk. "Mbah, gimana?" Mbah Karso duduk dengan nafas berat, keringat membanjiri wajahnya. "Aku temukan Eza, tapi makhluk itu terlalu kuat. Dia ditahan, dan itu tumbal pesugihan." Pak Rofik langsung pucat. "Makhluk apa, Mbah?" Mbah Karso menatap mereka dengan mata merah karena lelah. "Makhluk milik Haji Danuri, dan kalau kita tidak buru-buru, Eza bisa hilang selamanya." Pagi itu, desa Bodas terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa warga melihat Mbah Karso berjalan cepat menuju rumah besar milik Haji Danuri. Langkah kakek itu tidak seperti biasanya yang pelan dan santai. Sekarang ia seperti membawa beban yang harus diselesaikan saat itu juga. Rumah Haji Danuri berada di ujung desa. Halamannya luas namun tidak terurus. Rumputnya panjang. Beberapa bagian pagar sudah miring. Meski begitu, dari jauh rumah itu tetap terlihat megah dibanding rumah warga lain. Orang-orang yang kebetulan lewat memilih pura-pura sibuk, tidak berani menyapa, apalagi ikut campur. Mbah Karso berhenti tepat di depan gerbang dan mengetuknya keras. "Assalamualaikum," suaranya lantang. Butuh hampir 1 menit sebelum pintu depan terbuka dan seorang laki-laki paruh baya muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambut acaknya menunjukkan ia tidak tidur dengan baik. Haji Danuri melihat Mbah Karso seolah baru melihat sosok yang ia hindari sejak lama. "Kamu mau apa, Mbah?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kita perlu bicara, sekarang," jawab Mbah Karso tanpa nada basa-basi. Haji Danuri terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilahkan kakek itu masuk. Ruang tamu rumahnya luas, tapi terasa dingin seperti rumah yang lama tak dihuni. Tirai tebal menutup sebagian cahaya, membuat ruangan tampak suram. Mbah Karso duduk tanpa menunggu disuruh. "Aku baru kembali dari perjalanan Rogo Sukmo," katanya pelan, tapi suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. Haji Danuri menelan ludah. "Aku tidak mengerti maksudmu." "Aku bertemu Eza di sana. Sukmanya diikat, dan aku tahu siapa yang melakukannya." Tubuh Haji Danuri langsung menegang, matanya berkedut. "Jangan asal ngomong, Mbah. Itu anak jatuh, bukan urusanku." Mbah Karso menggeleng. "Jangan bohong. Aku menyebutkan satu nama, kamu pasti langsung paham." Aku mencondong ke tubuh. "Kakang Singo Tirta." Wajah Haji Danuri langsung berubah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat sampai-sampai ia menumpahkan teh yang baru ia tuangkan untuk dirinya sendiri. "Jangan sebut nama itu di sini," katanya dengan suara berbisik, seperti takut sesuatu mendengar. "Sudah terlanjur," jawab Mbah Karso. "Dan aku tahu kamu menyembahnya. Makhluk itu bukan jin biasa. Dia penjaga pesugihan kamu." Haji Danuri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak lagi menjalankannya seperti dulu. Aku sudah berhenti." "Berhenti?" tanya Mbah Karso tajam. "Kalau benar berhenti, tentu saja tidak ada sukma anak kecil yang terperangkap begitu. Makhluk itu menagih tumbal. Kamu melanggar pantangan, kan?" Haji Danuri tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar seperti menahan sesuatu dari dalam dirinya. Setelah diam lama, akhirnya ia berkata, "Perjanjian itu sudah lama. Aku mendapat kekayaan dari makhluk itu sejak bertahun-tahun lalu.
Setiap 5 tahun aku harus memberi tumbal sukma anak kecil. Tapi tahun ini aku tidak siap. Ia menunduk dalam. Aku mencoba menunda. Aku tidak melakukan ritual penyucian seperti biasa. Dan dia marah. Mbah Karso menatapnya dengan sorot mata kecewa. Dan yang jadi korban, anak yang tidak tahu apa-apa. "Saya tidak memilih dia," teriak Haji Danuri tiba-tiba. "Mereka, makhluk itu, yang menariknya sendiri. Dia kebetulan masuk ke pekaranganku. Itu dianggap sebagai tanda." "Itu alasanmu," suara Mbah Karso meninggi sedikit. "Kalau kamu tidak merawat pesugihanmu, tentu saja makhluk itu mencari makan sendiri, apalagi tumbalnya anak kecil." Haji Danuri menunduk dan menyeka keringatnya. "Kalau dilihat manusia biasa memang seperti itu, Mbah. Tapi saya sendiri, saya takut. Sulit menghentikan ikatan itu sekarang. Saya sudah coba menghentikan, tapi setiap malam makhluk itu hadir di mimpiku, minta tumbal." Mbah Karso menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita lakukan ritual penebusan. Kamu ikut. Tanpa partisipasimu, aku tidak bisa menarik kembali Sukma Eza." "Ritual?" tanya Haji Danuri dengan raut ketakutan. "Ya, kamu harus meminta maaf secara langsung pada makhluk itu. Ikatan perjanjian harus diputus. Setelah itu, aku bisa masuk ke dunia gaib lagi dan bebaskan Eza." Haji Danuri tampak ragu. "Kalau aku ikut, dia tidak akan mengambil tubuhku?" "Tidak ada jaminan," jawab Mbah Karso jujur. "Kalau dia marah, bisa saja kamu yang jadi gantinya. Tapi menghindar juga percuma. Kalau tetap kamu diamkan, dia akan mengambil apapun yang menurutnya paling berharga, termasuk nyawamu." Haji Danuri menelan ludah keras-keras. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan arah. "Tidak ada jalan lain?" "Tidak." Suasana rumah menjadi semakin tegang. Mbah Karso lalu berdiri, memberi sinyal supaya Danuri ikut keluar. Ritual harus dilakukan sebelum maghrib. Semakin lama, semakin kuat ikatan makhluk itu pada Sukma Eza. Mereka berjalan menuju gudang tua di bagian belakang rumah. Tempat itu gelap, berantakan, penuh barang rusak. Namun ada satu sudut yang terlihat berbeda. Bersih, lantainya seperti sering dicuci, dan di tengahnya ada bekas garis lingkaran hitam berbentuk simbol tertentu. Mbah Karso mendekat dan menyentuh lantai itu. "Ini tempat kamu memanggil makhluk itu dulu." Haji Danuri mengangguk pelan. "Saya lakukan bertahun-tahun. Dulu tidak begini gelap. Setelah saya coba berhenti, tempat ini seperti berubah, jadi lebih berat." Mbah Karso menyiapkan dupa, garam kasar, dan sejenis daun kering yang ia keluarkan dari kantong kain. "Kamu berdiri di tengah lingkaran itu. Jangan keluar sampai ritual selesai." Haji Danuri tampak semakin ketakutan. "Kalau dia muncul?" "Dia pasti muncul. Dan kamu jangan lari," potong Mbah Karso tegas. Ketika dupa dinyalakan, gudang yang gelap itu perlahan terasa berbeda. Udara berubah dingin. Suara halus seperti bisikan mulai terdengar. Mbah Karso menggumamkan mantra. Tangannya bergerak membuat simbol tertentu di udara. Haji Danuri mulai gelisah. Nafasnya tidak teratur. Beberapa detik kemudian, lantai lingkaran tersebut bergetar pelan. Lalu muncul bayangan gelap yang membentuk siluet makhluk bertanduk. Suara kasar keluar dari arah itu, seperti suara nafas besar yang terdesak. Haji Danuri langsung mundur sedikit, tapi Mbah Karso menekan bahunya. "Diam, hadapi." Makhluk itu kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya seperti asap pekat, tapi dua matanya merah menyala. Ia menatap langsung ke arah Danuri. "Kau melanggar perjanjian." Suara makhluk itu berat, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Haji Danuri hampir jatuh. Aku minta maaf. Aku ingin melepaskan semuanya. Aku tidak sanggup lagi." Makhluk itu bergerak mendekat. "Tidak bisa. Kau berhutang 1 tumbal."
Ia kemudian merentangkan tangannya yang panjang dan menunjuk ke dada Haji Danuri. Atau kau. Tubuh Haji Danuri mendadak tersentak keras, seperti ada yang menarik dari dalam dirinya. Ia memegangi dada, nafasnya terputus-putus. Mbah Karso berdiri di antara mereka. Yang kau mau bukan dia. Ikatan bisa diputus kalau kau lepaskan Eza. Makhluk itu menatap Mbah Karso dengan sorot marah. Kau ikut campur lagi manusia tua. Aku tidak takut, jawab Mbah Karso. Sukma bocah itu bukan milikmu. Makhluk itu menggeram pelan. Lalu dorongan energi hitam menyerang Mbah Karso. Kakek itu terdorong mundur beberapa langkah, tapi tetap berdiri sambil menahan dadanya. Haji Danuri jatuh berlutut, wajahnya memucat ekstrim. Jangan ambil aku, tolong. Makhluk itu kembali mengelurkan tangannya ke arah Danuri, namun Mbah Karso bergerak cepat dan membuat garis simbol pelindung di udara. Kilatan cahaya tipis muncul, memblokir serangan makhluk itu. Gudang bergetar, bau sangit memenuhi ruangan. Makhluk itu mengeluarkan suara keras dan akhirnya menghilang, namun meninggalkan bayangan tebal yang menyebar ke seluruh sudut ruangan. Haji Danuri terjatuh, hampir tidak bisa bernapas. Mbah Karso menariknya keluar dari lingkaran. Dia belum selesai, kata Mbah Karso sambil membantu Danuri berdiri. Tapi ini cukup. Ikatan perjanjian sudah mulai retak. Haji Danuri terengah-engah. Lalu, sekarang apa? Sekarang giliran aku masuk ke dunia gaib lagi. Aku harus mengambil Sukma Eza sebelum makhluk itu mencoba mengikatnya selamanya. Haji Danuri memejamkan mata, tampak seperti menyesali seluruh perbuatannya. Kalau dia selamat, aku siap menerima apapun. Mbah Karso menatapnya lama. Kita lihat nanti. Yang jelas, malam ini aku harus kembali ke sana. Ia berjalan meninggalkan gudang, sementara Haji Danuri hanya terduduk lemas, menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama bertahun-tahun akhirnya menjeratnya sendiri. Besok malam, pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Malam di Desa Bodas tampak lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, udara dingin dan hembusan angin membuat suara genteng bergesekan kecil. Di rumah keluarga Eza, semua orang bersiap seolah menunggu sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Di ruang tengah, Mbah Karso duduk bersila, sementara Eza yang masih tak bergerak terbaring di dipan kecil. Haji Danuri berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di gudang siang tadi. Ia tahu tidak bisa mundur lagi. Kalau ia kabur, makhluk pesugihannya pasti akan mengejarnya, entah di dunia nyata atau dalam mimpi. Ia pasrah, tapi juga takut setengah mati. Duduk, kata Mbah Karso tanpa menoleh. Kamu harus ikut. Kesadaranmu perlu kubawa bersama. Haji Danuri duduk dengan tubuh kaku. Apa aku bisa kembali lagi, Mbah? Selama kamu tidak memecah konsentrasiku, kemungkinanmu kembali lebih besar, jawab Mbah Karso. Tanpa menunggu lagi, Mbah Karso membakar 2 batang dupa dan meletakkannya di masing-masing sisi kepala Eza. Lalu ia menarik garis di lantai menggunakan serbuk garam. Lingkaran itu tampak sederhana, namun dari cara Mbah Karso melakukannya, terlihat jelas itu bukan sembarang garis. Kakek itu menggumamkan mantra perlahan. Suaranya rendah, tapi terasa menekan ruang itu seperti ada dinding tak terlihat yang semakin menutup. Pejamkan mata, Danuri, perintah Mbah Karso. Haji Danuri mematuhi, meski tubuhnya berkeringat dingin. Beberapa detik kemudian, tubuh Mbah Karso mulai goyah pelan. Napasnya berubah halus, hampir tidak terdengar. Lalu seperti sebelumnya, tubuhnya rebah perlahan ke lantai. Namun matanya tetap dalam keadaan tertutup rapat. Haji Danuri terkejut saat merasakan sesuatu menariknya dari dalam kepalanya. Rasanya seperti dibawa menuju lorong gelap yang panjang. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia merasakan kesadarannya seperti lepas dari raganya. Dan dalam hitungan detik, ia bukan lagi berada di ruang tengah rumah Eza. Ia dan Mbah Karso kini berdiri di sebuah tempat yang tidak masuk akal. Hutan luas yang bentuknya mirip Desa Bodas, tapi jauh lebih gelap. Pohon-pohonnya tinggi dan kering,
Tanahnya lembab seperti habis hujan meskipun langitnya kosong. Suara samar tangisan terdengar dari berbagai arah. Ini apa? Suara Haji Danuri bergetar. Alam gaib, sisi gelap dari desamu sendiri, jawab Mbah Karso. Makhluk pesugihan tinggal di sini. Mereka berjalan terus mengikuti jejak halus berwarna putih kebiruan yang hanya bisa dilihat oleh Mbah Karso. Jejak itu seperti asap yang mengarah ke satu tempat. Tiba-tiba terdengar suara berat dari jauh, seperti ada sesuatu menggeram. Dia tahu kita datang, kata Mbah Karso pelan. Jangan panik. Namun ucapan itu justru membuat Haji Danuri makin ketakutan. Mereka tiba di sebuah ruang yang lebih luas, semacam lapangan yang dipenuhi kabut gelap. Di tengahnya, Eza terlihat tergantung dalam ikatan cahaya hitam. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Eza, bisik Haji Danuri, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Mbah Karso mengangkat tangan. Jangan dekat dulu. Dia terikat oleh energi makhluk itu. Tak lama kemudian, kabut hitam di sekitar mereka bergerak seperti pusaran angin. Dari balik kabut itu muncul sosok tinggi besar, seluruh tubuhnya seperti bayangan hitam yang terus berubah bentuk. 2 tanduk besar mencuat dari kepalanya, dan matanya merah memantulkan cahaya aneh. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang mengguncangkan tanah. Kalian berani datang lagi. Haji Danuri mundur beberapa langkah. Aku mau memutus perjanjian. Lepaskan Eza. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti logam beradu. Perjanjian tak bisa diputus begitu saja. Kau berhutang tumbal. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Mbah Karso berdiri di depan Danuri. Perjanjian itu bisa diputus dengan kemauan 2 pihak. Danuri sudah bersedia menebus. Sekarang lepaskan bocah itu. Makhluk itu menatap Mbah Karso dengan tajam. Kau lagi, manusia tua pengganggu. Ini urusan kami. Aku sudah berhadapan dengan banyak makhluk seperti kamu, dan aku tidak takut, jawab Mbah Karso. Makhluk itu menggeram keras, lalu meluncurkan bayangan hitam yang memanjang seperti tali. Mbah Karso langsung membalas dengan cahaya dari kedua tangannya. Benturan kedua energi itu menghasilkan suara keras seperti petir. Haji Danuri terjatuh karena kekuatan benturan itu. Ia tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Pertarungan terjadi tanpa kontak fisik. Energi melesat dari berbagai arah. Cahaya putih dari Mbah Karso melawan bayangan pekat dari makhluk itu. Tanah bergetar, udara terasa panas lalu dingin bergantian. Makhluk bertanduk itu makin marah. Ia mengeluarkan suara panjang yang membuat kepala Danuri hampir pecah. Dari balik kabut muncul sejumlah bayangan kecil, mungkin makhluk-makhluk lain yang terikat pada pesugihan itu, bergerak mendekat. Kamu tidak bisa menang sendirian manusia tua, teriak makhluk itu. Namun Mbah Karso tetap bertahan. Meski wajahnya tampak mulai lelah, cahaya yang keluar dari tangannya semakin terang. Danuri, kamu harus bicara sekarang, teriak Mbah Karso. Haji Danuri berusaha berdiri. Apa yang harus aku lakukan? Katakan kau membatalkan perjanjian sekarang. Haji Danuri menatap makhluk itu, meski lututnya gemetar hebat. Aku membatalkan perjanjian. Aku tidak ingin kekayaanmu lagi. Ambil semuanya, tapi jangan ambil anak itu. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking. Bayangan hitamnya menggeliat seperti sedang menahan sesuatu. Kau tidak bisa. Kau masih berhutang. Namun sebelum ia selesai, Mbah Karso mengucapkan mantra panjang dengan suara tegas. Cahaya putih keluar dari tanah, membentuk lingkaran besar yang memisahkan mereka dari makhluk itu. Lingkaran itu berubah menjadi dinding cahaya yang memotong ikatan gelap yang menahan tubuh Eza. Ikatan itu retak, kemudian pecah seperti kaca yang dihantam palu. Eza jatuh perlahan ke tanah, tapi masih dalam kondisi seperti tidur. Makhluk bertanduk menjerit marah. Ia menyerang dengan kekuatan penuh. Bayangannya membentuk tangan besar yang langsung menyambar Haji Danuri. Dalam sekejap, tubuh Haji Danuri terseret seperti ditarik ke dalam pusaran gelap di belakang makhluk itu. "Tolong!" teriaknya dengan suara memecah.
Bakarso hendak menariknya, tapi bayangan hitam itu menutup ruang di antara mereka. "Jangan ikut campur!" Suara makhluk itu bergema. Dalam hitungan detik, tubuh Haji Danuri terseret seluruhnya. Jeritannya terputus saat makhluk itu menutup pusaran gelap itu seperti menutup pintu. Makhluk itu tampak melemah. Cahaya dari mantra Bakarso seperti merusak bentuk tubuhnya. Tanduknya pecah setengah. Tubuhnya mulai kabur seperti asap yang ditiup angin. Bakarso memperkuat mantranya. "Perjanjian sudah putus. Kamu tidak bisa lagi menahan siapapun." Makhluk itu mengeluarkan teriakan terakhir. Tubuhnya robek seperti kain tua sebelum akhirnya menghilang seluruhnya dalam ledakan debu hitam. Hutan gelap itu berubah lebih tenang. Suara tangis yang tadi terdengar di mana-mana lenyap perlahan. Bakarso segera mengangkat tubuh Sukma Eza dan memeluknya. "Ayo, pulang nak." Dalam sekejap dunia gaib itu memudar, berubah menjadi kabut putih yang cepat menghilang. Kesadaran mereka kembali ke dunia nyata. Bakarso terbangun dengan napas berat. Eza yang tadi tidak bergerak tiba-tiba menarik napas panjang seperti seseorang yang baru muncul dari air. Matanya perlahan terbuka. Sementara itu, di sisi lain, tubuh Haji Danuri yang tertinggal di dunia nyata mulai menghitam dari ujung kaki, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam beberapa menit, tubuh itu menjadi abu dan hancur tanpa suara. Malam itu, Desa Bodas kehilangan satu orang, namun mendapatkan kembali seorang anak yang seharusnya sudah hilang. Dan Bakarso tahu tugasnya belum selesai. Pagi itu, rumah keluarga Eza penuh dengan tangis bahagia. Setelah hampir 10 bulan terbaring tanpa suara, Eza tiba-tiba membuka mata. Ia tidak langsung mengenali tempatnya berada, hanya menatap langit-langit kamar dengan bingung, seolah mimpi panjangnya baru saja putus. Butuh waktu beberapa menit hingga ia benar-benar sadar dan memanggil ayahnya dengan suara lemah. Pak Rofik memeluk anak itu sambil menangis keras. Burani sampai sujud syukur berkali-kali di lantai. Tetangga yang mendengar kabar itu berdatangan, tidak percaya bahwa bocah yang dianggap hilang akhirnya benar-benar kembali. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya lengkap. Sebab orang yang menyelamatkan Eza justru menghilang. Mbah Karso tidak kembali ke pos ronda, tidak tidur di emperan warung seperti biasanya, dan tidak ada satupun warga melihatnya berjalan menggendong karungnya. Beberapa orang mengira ia hanya sedang beristirahat. Tetapi setelah 3 hari tidak ada kabar, warga mulai cemas. Pencarian kecil dilakukan, hingga seseorang menemukannya duduk sendirian di tepi sungai, tidak jauh dari batas desa. Ia duduk membungkuk, menatap air tanpa gerak. Ketika warga menghampiri, mereka terkejut melihat wajahnya tampak jauh lebih keriput, seolah usianya bertambah puluhan tahun hanya dalam beberapa hari. Ketika ditanya, Mbah Karso hanya tersenyum tipis. "Ilmunya ada harganya," katanya pelan. "Aku harus membayar sisa usia untuk menarik anak itu kembali." Setelah itu ia tidak bicara banyak. Beberapa warga mengantarnya pulang ke pos ronda, tapi malamnya ia menghilang lagi. Tak seorang pun tahu kemana. Ada yang bilang ia kembali ke keluarganya di desa lain, ada juga yang percaya ia memang tidak berniat tinggal lama sejak awal. Di sisi lain, rumah milik Haji Danuri resmi disegel warga. Pintu dan jendela dipalang, gudang tempat Eza jatuh diberi tanda larangan besar. Tidak ada seorang pun yang mau masuk, bahkan hanya untuk sekedar mengambil barang. Meski sudah kosong, pekarangan itu justru makin sering memunculkan suara aneh. Beberapa orang yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara rantai yang digesekkan di tanah bergema dari arah gudang tua. Ada juga yang melihat bayangan besar bergerak cepat melewati pekarangan, namun langsung menghilang ketika didekati. Warga percaya itu adalah makhluk pesugihan yang kehilangan tuannya. Tanpa arahan, makhluk itu hanya berkeliaran mencari sesuatu untuk melekat. Dan karena tidak ada yang mau menjadi pengganti, ia tetap berada di lingkungan rumah itu, tidak pergi kemanapun. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi anak bermain bola di dekat sana. Bahkan orang dewasa pun enggan lewat pekarangan tersebut. Mereka memilih memutar lebih jauh meski malam semakin larut.
Nama Haji Danuri tidak lagi dibicarakan secara terang-terangan. Banyak yang menyesali caranya menggapai kekayaan, tetapi tidak ada yang berani membahasnya panjang-panjang. Semua memilih diam, seolah takut menyebut namanya bisa membawa sesuatu muncul dari kegelapan. Yang selalu dikenang justru Mbah Karso. Kakek pemulung dengan karung lusuh itu meninggalkan kesan yang tidak akan hilang. Di warung, di teras rumah, atau di acara kumpul warga, cerita tentang keberanian dan pengorbanannya sering dibahas. Orang-orang menyebutnya sebagai kakek yang menyelamatkan Sukma, julukan yang tidak pernah ia minta. Eza tumbuh normal setelah kejadian itu, meski awal-awal ia sering ketakutan ketika mendengar suara keras atau melihat tempat gelap. Dalam tidurnya, ia terkadang terbangun karena mimpi buruk tentang makhluk bertanduk. Namun perlahan-lahan, mimpi itu berkurang dan digantikan hari-hari biasa seperti anak-anak lain. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ketika ditanya apa ia ingat apapun dari kejadian itu, Eza selalu menjawab lirih. "Aku cuma ingat Mbah Karso narik tanganku. Dia bilang aku harus pulang." Sejak hari Mbah Karso menghilang tanpa jejak, pos ronda tempat ia biasa tidur tetap kosong. Karungnya tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa warga mengira ia sengaja pergi agar tidak membawa masalah baru pada desa. Yang lain percaya tubuh Mbah Karso sudah terlalu lemah setelah menggunakan Rugo Sukmo terakhir kalinya. Sampai sekarang, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana ia berada. Namun setiap malam tertentu di tepi sungai, beberapa orang mengaku melihat sosok kakek tua duduk di atas batu, menatap air seolah sedang mengawasi sesuatu, lalu menghilang perlahan ketika didekati. Desa Bodas tetap menyimpan cerita itu sebagai pengingat, bahwa ada dunia tak terlihat yang berjalan berdampingan dengan dunia mereka. Dan seorang kakek pemulung, tanpa harta atau keluarga, pernah menjadi penjaga yang menyelamatkan seorang anak dari kegelapan yang nyaris menelan nyawanya. Sementara pekarangan Haji Danuri masih berdiri, tetap kosong, tetap sunyi. Tapi bagi warga Desa Bodas, tempat itu bukan lagi sekedar pekarangan. Itu adalah tempat yang kembali bernyawa.